bangga dan tersanjung saya, Lady, diundang datang ke Al-Hikam ini. Saya putra daerah asli Bangkalan. Kalau kata orang itu 24 karat, saya orang Bangkalan. Lahir besar di Bangkalan. Dan di situ ada teman sebangku saya, satu sekolah, Bu Nur. Satu angkatan Yai sama Bu Nur. Saya sampai sekarang masih sering main jalan bareng sama Bu Nur. Nggak nyangka bertemu di sini. Tadi sama-sama saya nggak nyangka, Bu Nur juga nggak nyangka kalau saya ada di sini. Iya, dan bangga saya tidak cuma karena saya diundang, tapi juga karena saya melihat Al-Hikam. Saya bangga, sekitar 16 tahun saya bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling. Ini ada Ustadzah BK? Ada, kita BK. 16 tahun di Surabaya, tetangganya Bangkalan, ya. Dan dari situ saya tahu banyak warga Bangkalan ini yang menyekolahkan putra-putrinya di Gresik, di Surabaya. Yang paling ngetren banyak sekarang di mana? Batu. Nah, dengan adanya Al-Hikam ini besar harapan saya, warga Bangkalan tidak perlu keluar kota Bangkalan, di sini saja cukup. Ya. Bangga saya. Saya bangga juga melihat siswa-siswi Al-Hikam berdiri di sini. Saya langsung lihat Pak Yai tadi, Indonesia Emas itu 2045 ya. Ini loh calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin Bangkalan minimal. Syukur-syukur NKRI. Nanti ada pemimpin yang hafal Al-Quran, ada ahli fisika, ahli bahasa Inggris. Jadi guru BK juga ya. Jadi penerusnya Al-Hikam juga ada nanti insya Allah. Itu yang saya bayangkan tadi ketika melihat siswa-siswi menghafal di depan sini. Saya tahu itu tekanannya berat ya nak ya. Ya tahu ya. Tuh saya juga ngelihat dulu anak saya kalau dites di sekolahnya dulu di Surabaya. Sama nih kayak gini namanya munakosah gitu ya. Undangan diterima seminggu sebelumnya sudah bilang, udah ngerayu saya, Bunda nggak usah nanya, nggak usah ngetes aku, biar ustadznya aja, udah pesan-pesan gitu. Tapi dia hebat loh tadi, bunda-bundanya juga mau bertanya, tetap tegak berdiri. Emang beda ya orang Madura sama yang bukan orang Madura itu ya. Baik, izinkan saya sebentar saja karena ini hari sudah semakin siang. Saya ingin sedikit membahas, tapi sebelum saya membahas tentang sikap dan kesehatan mental remaja di era digital ini, saya mohon izin ya. Saya kalau berdiri di sini mendampingi Bunda Zainab yang cantik itu bukan berarti saya yang paling ahli loh ya. Bukan. Kebetulan saja saya punya pengalaman sebagai guru BK dan punya kesempatan berbicara dengan ratusan orang tua. Nah, dari hasil saya berbicara, mewawancari orang tua itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya ambil. Kalau ilmu sekolah itu cuman sedikit. Ya, yang penting itu kan ilmu dari mendengarkan kisah teladan. Dan saya juga berharap nanti di sini nanti saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak juga dari para Dewan Guru, bapak-bapak Dewan Pengawas, Pak Yai, Bu Nyai, dan juga orang tua yang ada di sini. Janji ya, biar saya pulang tidak tangan kosong. Saya pulangnya jauh loh Bapak Ibu di Sidoarjo, meskipun asli saya Bangkalan. Baik, kita mulai. Mungkin karena tadi sudah dibahas oleh Bunda Zainab bahwa tadi Bunda itu ngapain sih Bun, disuruh hahu itu sedikit Bun. Ada mic-nya? Iya, tadi itu hanya afirmasi untuk mencoba mendetok para wali murid, para guru, dan kita semua yang ada di sini supaya mengeluarkan H bisa gampang untuk tertawa. Hu itu gampang untuk mengeluarkan unek-unek, dan hi gampang berbagi rezeki kepada siapapun gitu. Bu, bilang terima kasih dong untuk Bunda Zainab. Bunda Zainab, Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Zainab. Sarangeo. Ya, kenapa? Karena sebelum kita membahas tentang kesehatan mental remaja, siapa dulu yang harus sehat mentalnya?
Orang tua, diri sendiri. Kita tidak bisa mendampingi anak untuk mengantisipasi kesehatan mentalnya kalau kita sendiri tidak sehat. Guru-gurunya harus sehat mental. Iya. Ada yang mau curhat sama saya? Janji nggak bilang sama Pak Yai? Boleh lewat chat? WA? Bohong, bercanda ya. Yakin kok dari wajahnya ini bahagia semua ini Ustaz sama Ustazah. Alhamdulillah banyak bersyukur ya. Ibu-ibunya juga sama ayah ini banyak bersyukur ini kayaknya ya. Insyaallah. Baik. Kita bahas dulu langsung era digital. Colek dikit Mbak Operator. Kaget ya. Langsung era digital aja. Nah ini loh era digital Bapak Ibu. Era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital, HP, laptop, ya apalagi tab, nah itu dan kawan-kawan ya. Yang tentunya semua perangkat itu ada hubungannya dengan akses internet. Akibat dari era digital ini semuanya menjadi cepat dan mudah didapat ilmu, informasi. Apalagi harga tren baju terkini, hijab online, terus apalagi? Kenapa Ustazah? Tidak hanya itu juga, informasi ini ustadzah ini bisa upgrade diri, pengembangan sumber daya manusianya ini sekarang mudah. Kalau zaman dahulu kala harus bayar jutaan datang ke sebuah hotel untuk belajar ini itu, sekarang bisa dengan cara online. Ikut webinar rajin gak? Ayo rajin gak ustadzah? Rajin. Ibu-ibunya ilmu parenting ada di mana-mana, bisa diakses hanya secara online, cukup di rumah pakai daster off cam, ilmunya banyak masuk ya. Nah baik lanjut sudah. Oke, nih tadi dampak era digital, sumber belajar semakin banyak, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, nggak perlu ke pasar, cukup tutul, jangan lupa check out, COD, jangan lupa pastikan di rumah ada orang, jangan sampai kurirnya nagih, bingung ya. COD-nya di sekolah juga nggak apa-apa, kan pasti hari jam kerja ya, nggak boleh ya. Oke baik, dan yang perlu diwaspadai adalah percampuran budaya. Ungkapan-ungkapan tadi Sarangeo, Korea ya. Nah ini percampuran budaya ini yang kadang-kadang bisa melunturkan identitas diri terutama di remaja. Karena mudah sekali untuk dipengaruhi. Lanjut Sada. Ya ini, menurut ini ahli dari jurnal ya, saya coba ambil dari jurnal. Remaja di era digitalisasi itu bagaimana sih? Di era digitalisasi banyak sekali perubahan bagi remaja dalam hal menghabiskan waktunya sehari-hari 24 jam itu. Lalu bagaimana dia terhubung dengan dunia, dengan temannya. Tidak hanya teman yang tetangga kanan kiri. Kalau kita ya ibu-ibu, bapak ibu, dulu berteman kanan kiri, teman satu sekolah. Kalau sekarang sudah bisa lintas negara, lintas daerah, bisa berkenalan, saling koresponden. Kemudian penggunaan teknologi digital, ternyata dengan adanya era digitalisasi ini, ternyata korelasinya itu tidak terlalu kuat loh dengan kesehatan mental. Loh, nggak bahaya tah? Enggak, selama fasilitas itu kita gunakan untuk mendukung kemajuan anak-anak kita, pendidikan seperti itu, informasi-informasi. Lanjut yang kedua, yang dibutuhkan adalah pola asuh yang efektif untuk mendukung aktivitas dan pengalaman-pengalaman mereka dalam online. Lanjut, saya ngebut. Nah ini, tapi walaupun tadi saya sebutkan era digital tidak punya korelasi yang kuat dengan kesehatan mental, tanpa digitalisasi di usia remaja ini adalah masa-masa yang kritis. Tahukah ayah bunda bahwa 1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun, berarti yang seusia saya yang sekolah ini ya, itu berpotensi mengalami masalah kesehatan mental. Sementara 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental, lebih banyak yang mengalami gangguan mental ya. Mungkin di berita-berita ya, terakhir kemarin ada mahasiswa UB Universitas Brawijaya yang bunuh diri. Nah itu sudah tanda-tandanya sudah ada.
lalu dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Unair, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yakin Bapak Ibu itu tidak serta-merta terjadi ketika dia sudah kuliah tapi jauh, berapa waktu yang lalu, mungkin ketika mereka masih SD, SMP, SMA, masalah-masalah itu menumpuk. Dan sayangnya ketika mereka sudah dewasa tidak memiliki keterampilan untuk meregulasi emosi dan menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, ini apa saja gangguan mental yang rentan dialami remaja? Yuk, kalau tadi Bunda sudah berusaha mengajak kita untuk peduli dengan kanan kiri, ayo kita amati ya Bapak Ibu. Semoga ini tidak ada. Ini adanya di luar Al-Hikam ya. Gangguan emosi, rasa cemas yang tinggi, yang mengarah pada depresi, lalu masalah perilaku yang hubungannya dengan contohnya itu gangguan ADHD, aktif disorder dan aktif disorder ya, hiperaktif. Lalu ada gangguan makan, psikosis dan menyakiti diri sendiri, self harm. Ada istilah cutting, mengenal ya cutting ya. Saya itu dapetin loh, ada klien saya usia SMP itu berapa tahun yang lalu itu kalau sedang bete galau itu menyayat-nyayat tubuhnya, biasanya di lengan. Dan itu tidak diketahui oleh orang tuanya, maka ayah bunda lebih aware ya dengan yang satu ini. Kemudian perilaku pengambilan resiko, misalnya di era digital ini, maka penting bagi kita sekolah dan orang tua untuk mendampingi para remaja untuk menghindari dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini perlu sinergi antara sekolah dan rumah. Tadi sudah mendengar curhatan Bapak Ketua Komite ya, sering dijemput segala macam. Ya mungkin ya saran sih diprioritaskan mana yang penting sekali Ananda harus pulang. Kalau kira-kira keberadaannya di acara itu tidak terlalu dibutuhkan, bisa di cancel silaturahimnya, disambung nanti saat Ananda libur. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kerjasamanya adalah jangan anggap Al-Hikam ini seperti kotak ajaib. Ya, datang masih ada hal yang perlu dibenahi, pasrah bongkoan dengan sekolah, pulang-pulang pengennya langsung jos. Nah, di sini perlu keterlibatan Bapak Ibu sebagai ayah bunda Ananda ini. Nah, yang ketiga, kalau sudah pulang, liburan berapa hari ya Ananda ini di rumah? Kalau libur berapa hari? Hari ini libur sampai kembali Tanggal 30. Nah, kalau sudah di rumah, jangan lost doll ya Bapak Ibu. Kasihan usada-usada ini yang sudah membina selama 1 semester, terus kalau pulang lost doll, serbu. Pak bulan bereneng pondok, tidurnya lost doll, tidak diberi tanggung jawab tentang kebersamaan di rumah, tempat tidur nggak usah dibersihkan, main HP lost doll, nggak ada waktunya. Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Saya mengalami sendiri. Pasca anak-anak pulang dari berlibur, biasanya kita kerja keras untuk membangun habit yang sudah atau kebiasaan yang sudah dibangun tadi. Ya, tetap ya, sedikit banyak kebiasaan di pondok itu harus dipertahankan. Lanjut Ustazah. Nah, bagaimana mendampingi remaja ini? Yang pertama, tadi kan sudah diajarin sama Bunda Zainab bahwa kita harus sehat mental. Berarti kok sudah sehat mental, siap memberi teladan kepada putra-putrinya. Siap Bapak Ibu untuk memberi teladan? Kalau misalnya berharap anaknya jadi penghafal Al-Quran, ngajinya bagus, ilmu akademisnya bagus, akhlaknya juga bagus, sholatnya tepat waktu, kalau liburan sholat di masjid bagi yang laki-laki, lalu tidak merokok, kira-kira siapa yang dulu harus seperti ini? Siapa?
Kok usah? Coba kita dengarkan. Siapa yang harus duluan Bapak Ibu? Nah itu suaranya Usada itu sangat keras. Jadi suaranya ibu-ibu dan bapak-bapak ini nggak terdengar. Siapa Bapak Ibu yang harus duluan? Kalau ingin punya anak solih dan solihah, siapa yang harus solih dan solihah terlebih dahulu? Siapa? Orang tuanya siapa? Oke. Ternyata dengan memberi pendidikan keteladanan ini, apa ya? Usaha kita itu nggak terlalu besar, nanti nggak stres ya, nggak stres, nggak capek, cukup dengan teladan. Insya Allah yang lain nanti akan mengikuti. Oke, baik. Lalu membangun konsep diri remaja. Tadi dibilang aku keren. Nah sekarang abis ini dari sini Bapak Ibu harus membantu Ananda ini menjadi pemuda yang keren. Tapi harus tahu dulu pemuda keren itu seperti apa. Pemuda yang keren itu menghafal Al-Quran, bukan yang bergaya K-pop. Pemuda yang keren itu selalu bersih. Pemuda yang keren itu wangi. Pemuda yang keren itu bangunnya pagi, sholat subuh, yang bagi yang laki-laki di masjid, seperti itu. Itu yang harus ditanamkan oleh sekolah dan Bapak Ibu. Seperti itu, makanya kalau pulang waktu libur tetap dibangunin pagi-pagi ya. Semuanya bangun pagi-pagi ya kalau di rumah ya putra-putrinya. Iya? Iya benar ya, percaya saya pagi-pagi sama seperti sebelum subuh harus sudah bangun ya, seperti kebiasaan di pondok, seperti itu. Baik, kemudian melatih kemandirian. Nah, nggak usah dibantu neser bu, maem diambilin, nggak pakai cuci piring, dicuciin piringnya, neser numpon buk, anu alo ketibi, ya kan? Nah, nggak apa-apa itu. Bapak Ibu yakinlah Ustadz-ustadzah, Bapak Yai dan Bu Nyai di pondok itu memperlakukan Ananda ini demi kemandirian. Biar nanti ketika sudah dewasa, kan tidak selamanya Ananda ini tinggal dengan Bapak Ibu kan? Suatu saat akan keluar rumah. Nah di situ dia harus survive. Kalau dia bisa urus diri sendiri, dia justru akan nantinya bisa punya energi untuk urus orang lain. Nah di sini sebaik-baiknya orang kan katanya yang bermanfaat buat sesama. Jadi untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan harus beres dengan dirinya sendiri. Kemudian berbicara efektif dan menyenangkan. Tadi sama Bunda Zainab sudah diingatkan. Nggak usah kikir-kikir katanya. Jangan kikir-kikir. Nah yuk lanjut, bagaimana sih berbicara efektif yang menyenangkan? Lanjut Ustazah. Nah, pentingnya bahasa tubuh. Bu, kalau anak pulang dari sekolah, di sini ada yang nginep di asrama kan ya? Ada yang pulang nanti malam balik lagi ya? Pulang. Kira-kira kenapa itu? Tasnya bruk. Kira-kira kenapa? Lapar, apalagi? Capek. Ngomong nggak dia? Mi, aku capek Mi. Lesoh kok Mi. Enggak kan? Tapi itu bahasa tubuh dia. Kita yang harus peka. Jadi Bapak Ibu, bahasa tubuh itu 57% yang menyampaikan pesan kepada kita. Lalu suara. Ibu juga, bukan hanya putra-putrinya, Bapak Ibu juga. Kamu itu loh, ngomong. Kalau ada apa-apa tuh ngomong sama Ibu kamu itu. Nggak usah takut kamu, nggak usah takut sama Ibu. Ibu lo kikir. Kalau kayak gitu putra-putrinya takut nggak Bapak Ibu? Karena apa? Kata-katanya padahal Ibu bilang loh, Bapak Ibu bilang, lo kikir, Bapak lo kikir. Tapi nada suaranya, bahasa tubuhnya menunjukkan orang marah enggak? Kira-kira putra-putri Bapak Ibu takut apa tidak? Jadi curhat apa tidak? Masuk kamar nangis, keluar kamar sudah bengkak. Dek, maaf dek, udah gitu ya. Nah ini jadi isi pesannya tuh cuma 8% saja. Nah kalau sudah bisa memahami bahasa tubuh putra putri, coba pahami perasaannya. Masuk pelan-pelan, dek, lesoh ya dek kamu dek. Atau jangan sampai Pak Bu torot kah, deki lambu tibi aja, lolok kerang ngamuk tibi. Berhenti Bapak Ibu, tapi dia tidak bisa memahami saat tadi itu dia kenapa. Dia kesel, dia marah, dia kecewa, dia takut. Tugas siapa ini?
Jadi untuk yang ini orang tua seperti yang diajarkan Bunda Zainab harus tahu dulu perasaannya dirinya sendiri, ya. Gitu nggak Bunda Zainab? Harus tahu dulu, ini aku lagi bete. Kalau lagi bete mundur dulu. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Kalau mendengarkan aktif itu matanya harus menatap kepada Ananda. Cobik, HP, panci, wajan, sotel, sabe, geluh. Sabe. Tanyakan kepada Ananda, kenapa dek? Yuk cerita yuk sama mama. Cerita yuk sama ayah. Kenapa? Ya mungkin awalnya nggak langsung cerita ya, nangis dulu. Gitu. Biarkan. Tadi Bunda Zainab itu mungkin bentuk kalau anak remaja meluapkan, mengekspresikan tentang perasaannya ya Bun ya. Kalau yang dewasa sudah diajarkan tadi dengan Bunda Zainab hahu. Tapi anak-anak kan belum belajar, bisanya nangis. Biarkan dulu sesaat tapi batasi, jangan ditinggal pergi. Dipuk-puk. Kadang-kadang sentuhan fisik itu benar-benar meredakan loh. Jangankan anak-anak, Bu, disentuh sama bapak gimana Bu? Nggak gitu Bun, nggak gitu Bun, yang gini loh Bun. Yang gini loh Bun, Bu, pernah nggak Bu? Kapan terakhir Bu? Sama bapak Bu? Bapaknya ada di sebelah Bu, ayo dilirik Bu. Bapaknya Bu, ada nggak? Bu, Pak, jangan malu-malu loh Pak. Ibu ini perlu memahami perasaannya juga. Ibu ini juga perlu sehat mental, nggak perlu dibawa ke psikolog, nggak perlu bawa ke psikiater. Puk. Nah, enak kan? Puk. Kalau sama temen nggak berasa Bunyai, sama bapak enak. Dilus-lus gitu aja, itu ubun-ubun yang mendidih langsung. Iya, seperti itu. Pasti beda ya temen sama pasangan. Dan Bu, nah tadi bapak saya sudah kasih tip, ibu itu maunya dipuk-puk gitu ya. Buat ibu-ibu. Loh, Bun, biasanya ibu itu kalau sudah dipuk-puk refleks Bun, balas. Iya. Nah, saya ngasih tip juga sama ibu-ibu ini. Bu, isi kepala laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau ibu ingin berbicara, menyampaikan maksudnya kepada bapak-bapak, tips saya, jangan lebih dari 15 kata. Semakin panjang, semakin menguap Bu. Betul nggak bapak-bapak? Curhat, keluar kan Bun? Oh, kan, betul. Jadi, sebelum ingin menyampaikan sesuatu kepada bapak-bapak, terapkan ilmunya Bunda Zainab. Huha. Begitu rilis, atur kata-kata. Ingat katanya Bu Lady nggak boleh 15 kata. Nggak boleh lebih dari 15 kata. Dihitung dulu, dibikin draftnya dulu Bu. Dibikin draftnya, dipraktekkan intonasinya baru ngomong. Dijamin Bu, keluar semua nanti apa yang Ibu inginkan. Wes ACC cair semuanya Bu. Gitu kan Pak? Iya, sama dengan anak laki-laki juga harus begitu. Jangan panjang-panjang, percuma, pesannya nggak akan sampai. Yang akan sampai itu hanyalah mamaku suka ngomel. Anak saya laki-laki kelas 9 nih sama yang ada di sini. Pernah nanya, Bun, yang namanya pemerintah itu apa Bun? Bingung saya. Pemerintah itu Dek, sebuah lembaga atau sekumpulan orang yang tugasnya adalah mengatur masyarakat biar mereka hidup teratur Dek. Masa gitu Bun? Iya, aku pikir Bun yang namanya pemerintah itu Bunda. Karena Bunda selama ini selalu merintah. Anak saya itu kelas 1 SMP. Kena deh. Nah, yuk lanjut. Ntar lagi kita sholat zuhur. Nah Bu, kalau mau ngomong, berbicara dengan Ananda, dengan suami istri juga, yuk hindari penghalang komunikasi ini. Memerintah seperti tadi, nanti kita tiba-tiba dijadikan pemerintah sama anak kita ya. Lalu menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mengecap.
lah kerbong males beng. Nah, itu mengecap, nggak boleh. Lalu mengancam, menasehati. Loh, Bu, nggak bahaya ta? Bukannya di dalam Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat, Bun. Boleh, nasihat itu baik, ayah bunda, baik sekali. Tetapi harus diperhatikan pemberi nasihat dan penerima nasihat. Yang pertama, harus ada rasa percaya. Ananda harus percaya sama ayah bunda. Yang kedua, hubungannya dekat. Jangan tiap hari ribut, datang-datang menasehati. Yang ketiga, pastikan penerima nasihat ini siap untuk dinasehati. Artinya penerima nasihat ini sudah mengosongkan gelasnya. Jangan sampai anak lagi kesel, lagi gondok, lagi tidak bisa menerima kenyataan hidup yang sedang dialami, tiba-tiba kita masukkan nasihat. Tumpah Bapak Ibu. Nah, sampaikan nasihat di saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kayak iklan layanan masyarakat. Membohongi. Dek. Nah, ini kadang-kadang kita menganggap remeh itu ya, tapi efeknya besar loh membohongi. Mengkritik pekerjaannya. Ini cerita lagi, anak saya ada satu di sini. SD saya biasakan menyapu setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Dia nyapunya bolong-bolong. Saya tahu kok dia hanya ingin tidak disuruh lagi besoknya. Tapi tidak, saya diamkan saja, wis nyapu, biarin saya diam-diam membersihkan nanti sore misalnya kalau saya sempat. Nah itu karena anak-anak seumuran gitu saya tahu dia nggak suka dikritik. Bu, aku mau masak, mau makanannya asin, bilang enak. Ya nanti pelan-pelan diperbaiki. Gitu. Sama juga terima rapot, kok elek deh rapotmu, temenmu yang itu berapa nilainya? Kok kalah kamu dek? Gak belajar kamu dek? Jangan Bu, nanti dia menutup hasil ulangan gak akan ditunjukkan ke ibu, nanti percaya sama saya Bu. Lalu menganalisa, ya terlalu mengamati detail setiap informasi yang diberikan oleh Ananda atau segala hal yang dilakukan oleh Ananda. Seperti itu. Mungkin itu, semoga kita tidak telat dalam menjalankan ibadah salat duhur. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalaupun ada yang baik ya. Itu ilmu-ilmu yang saya datangi dari Allah, saya dapat dari para orang tua. Kalaupun tidak itu saya, tolong dihapus kalau ada yang salah dan tidak berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.